Ade Armando dilaporkan ke Polda DI Yogyakarta, buntut pernyataannya mengenai politik dinasti. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep pun angkat bicara. Pernyataan politisi PSI Ade Armando tentang Yogyakarta, yang mempraktikkan politik dinasti berbuntut panjang dan menuai polemik. Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa melaporkan Ade Armando ke Polda DI Yogyakarta. Koordinator Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa Prihadi Ben mengatakan datang ke Mapolda DI Yogyakarta untuk melaporkan Ade Armando. Kita melaporkan Ade Armando terkait ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta, ujar Ben saat di Mapolda DI, Rabu 6 Desember 2023. Ben menyampaikan pelaporan ini terkait dengan pernyataan Ade Armando tentang Daerah Istimewa Yogyakarta DIY yang mempraktikkan politik dinasti. Video pernyataan itu kemudian diunggah di media sosial. Padahal kita ketahui memang Yogya ini dari awal daerah istimewa. Daerah istimewa yang memang dalam hal tata pemerintahannya Yogya ini sudah lebih dahulu adalah kerajaan berbentuknya dan kemudian bergabung ke Indonesia pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, ketika ini kemudian diutak-atik lagi tentu menjadi masalah bagi masyarakat Yogya. Ungkapnya Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa melaporkan Ade Armando menggunakan Undang-Undang ITE. Di dalam pelaporannya, Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa menyertakan bukti video. Ben mengatakan langkah untuk melaporkan Ade Armando untuk memberikan efek jera. Kita mesti memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya sekadar minta maaf, karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando maupun partainya, ucapnya. Sementara itu, perwakilan PKL Malioboro, Slamet Santoso mengatakan, selaku bagian dari masyarakat Yogyakarta, merasa prihatin dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ade Armando, karena Yogya adalah tempat istimewa, dan Ade Armando telah membuat pernyataan yang sangat membuat tidak nyaman, karena sangat mengganggu sekali kedaulatan harkat martabat DIY. Kami selaku masyarakat Yogya tidak menerima, dan akan menuntut Ade Armando, supaya diproses secara hukum, tandasnya. Sementara itu, Kasubdit Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP, Verena Sriwahyuningsih, mengatakan sudah menerima laporan. Benar, Polda DIY hari ini terima LP terkait OIT. Laporan baru kami terima akan dipelajari dan didalami, ucapnya. Pelaporan ini tertuang dalam surat tanda penerimaan laporan nomor STTLB bagi B bagi 945 bagi XI bagi 2023 SPKT Polda di Yogyakarta. Surat tanda penerimaan laporan ini ditandatangani oleh KASEJ1 SPKT Polda DIY AKP Suyadi. Sementara itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada UGM, Arya Budi menilai pernyataan Ade Armando memiliki efek elektoral bagi PSI di DIY. Efek elektoral ada. Jika sekarang misalnya disurvei tentu itu berpengaruh ya. Apalagi cukup banyak masyarakat yang sebenarnya terganggu dengan statement itu, katanya saat dihubungi Selasa 5 Desember 2023. Arya Budi menyampaikan pernah melakukan riset sikap warga Yogyakarta tentang keistimewaan jabatan gubernur yang turun-temurun. Dari riset tersebut, cukup besar warga masyarakat yang setuju, angkanya mencapai 75%. Artinya, di akar rumput yakni, warga DIY mayoritas setuju dengan konsep itu. Jadi berdasarkan data itu, jika ada tokoh atau elit politik atau misalnya pegiat sosial media seperti misalnya Ade Armando yang secara konfrontatif berbicara terkait dengan preferensi politik pemerintahan di Yogya, tentu itu ada efek elektoralnya, bebernya. Arya Budi menuturkan, Ade Armando saat ini dikenal sebagai politisi dan maju sebagai caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sehingga pernyataan Ade Armando tetap akan berdampak pada partai yang menaunginya. Efek elektoral ke PSI itu, terutama yang di Yogya, tentu juga akan terasa. Tinggal magnitudenya itu besar atau kecil, efeknya besar atau kecil. Tuturnya terkait efek elektoral tersebut, Arya Budi menduga tidak akan terlalu besar. Sebab suara PSI sejak awal memang tidak kuat, di DIY maupun di nasional. Dugaan saya tidak terlalu tinggi, karena PSI sendiri sejak awal memang tidak kuat. Jadi jika menggunakan data pemilu yang lalu,
Ya Diapsi nggak lolos threshold 4% ya. Angkanya berada di rentang 1-3. Bahkan di data survei itu, datanya dari 0, sampai maksimal 2%. Urainya masa kampanye masih berjalan 2 bulan lagi. Menurutnya, masa tersebut bisa menjadi momentum PSI untuk mengoreksi diri. Selain itu, juga menampilkan politik yang lebih berbeda, atau melakukan pendekatan kepada warga Yogyakarta untuk memperbaiki elektoralnya. Jadi jika misalnya PSI serius melakukan mitigasi, akan lebih bagus. Ada teman-teman misalnya DPP yang berkunjung ke paguyuban-paguyuban di Keraton Yogya atau paguyuban masyarakat Yogya dan mereka menunjukkan muri-muri kebudayaan tentu akan lebih bagus, ungkapnya. Melalui langkah itu, PSI tidak hanya dipandang sebagai partainya anak muda saja, tetapi juga partai bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara kalau hanya bertumpu di situ dukungan ke PSI kurang berkembang, sekalipun ketua umumnya anak presiden, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.